Ferry Irwandi. Kalau kalian ngikutin dunia konten kreator Indonesia, nama ini pasti udah nggak asing lagi kan? Dia tuh sering banget kelihatan kayak sosok yang udah punya jawaban buat semuanya. Tapi, di balik layar, ternyata ceritanya jauh lebih dalam dan menarik. Pertanyaannya, beneran nggak sih hidupnya sesimpel itu? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di zaman sekarang yang semua orang punya persona online, gimana caranya kita bisa tetap jadi diri sendiri pas semua mata ngeliatin? Ini bukan cuma tantangan buat Ferry loh, tapi mungkin juga tantangan buat kita semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Di bagian pertama ini, kita bakal coba intip siapa sih Ferry Irwandi yang sebenarnya pas kamera lagi nggak nyala. Ini dia pengakuan yang, wah penting banget. Di tengah image-nya yang kelihatan perfect, Ferry justru bilang, gue ini orang biasa aja. Dia ngerasa capek, dia bisa marah, ya sama kayak kita. Kenapa ini penting? Karena ini jadi pondasi dari semua prinsipnya. Dia nolak buat dianggap jadi sosok yang super. Dan ini nih risikonya, persis kayak di slide. Kata Ferry, kalau kita cuma sibuk nurutin maunya semua orang, yang ada malah kita ngecewain semua orang, termasuk ya diri kita sendiri. Makanya dari awal dia udah pasang pagar. Gue nggak akan pakai topeng. Terus gimana prinsip ini diuji di dunia nyata? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal lihat keputusan paling gede, paling beresiko dalam hidupnya, lompat dari PNS yang aman ke dunia kreator yang serba nggak pasti. Dan ternyata, ini tuh bukan lompatan asal-asalan loh. Ferry punya kerangka yang jelas banget. Coba deh lihat. Pertama, analisis ekonomi. Dia hitung untung ruginya pakai logika, bukan cuma perasaan. Kedua, dan ini yang keren, prinsip moral. Dia mikirin jauh ke depan biar nggak ada konflik batin di kemudian hari. Dan yang terakhir, yang sering banget kita lupain, dia ngobrol sama keluarganya. Ini bukan keputusan one-man show. Bedanya kelihatan jelas banget di sini kan? Di satu sisi ada lompatan nekat yang modalnya cuma semoga berhasil, di sisi lain ada langkah yang udah dihitung matang-matang kayak yang Ferry lakuin. Dia tuh bawa peta, bukan loncat buta ke dalam gelap. Dan ini inti dari kenapa keluarga dilibatin. Ferry sadar banget, hidupku bukan cuma milikku lagi. Setiap keputusan yang dia ambil punya efek domino ke orang-orang terdekatnya. Ini pelajaran penting banget buat kita semua. Seringkali kita ngerasa keputusan besar itu cuma soal kita doang. Padahal efeknya bisa kemana-mana. Lompatan tadi berhasil, tapi kan sukses itu selalu ada paketnya. Di bagian ketiga ini, kita akan bahas beban yang datang barengan sama pengaruh besar. Kutipan ini mungkin kedengarannya klise ya, kayak dari film superhero. Tapi buat Ferry, ini bukan cuma omong kosong. Ini tuh realitas sehari-hari. Punya pengaruh itu bukan cuma soal jumlah followers, tapi soal beban moral yang beneran harus dipikul. Coba deh, bayangin angka ini, 90.000 orang. Ini bukan cuma angka di layar, ini jumlah donatur di satu program yang dia kelola. Tiba-tiba, tanggung jawabnya bukan lagi cuma soal keluarga, tapi soal kepercayaan puluhan ribu orang. Gila kan, bebannya jadi konkret banget. Dan inilah yang terjadi. Lingkaran tanggung jawabnya itu makin lama makin gede. Dari yang awalnya cuma buat diri sendiri, nambah ke keluarga, terus karyawan, audiens, sampai ke publik. Makin besar lingkarannya, makin sempit ruang buat bikin kesalahan. Semua langkah harus dipikirin baik-baik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin mikir. Siap-siap karena Ferry bakal nyerang salah satu nasihat motivasi yang paling sering kita dengar. Provokatif banget kan? Kita semua dari dulu diajarin buat keluar dari zona nyaman. Ferry malah ngebalikin logikanya. Dia bilang, tunggu dulu. Bukannya tujuan kita hidup itu emang buat nyari nyaman? Wah, ini benar-benar nantang cara kita mikir selama ini. Dan disinilah kuncinya. Kata Ferry, masalahnya itu bukan di zona nyaman. Masalahnya adalah banyak dari kita itu sebenarnya kejebak di zona ketidaknyamanan, tapi kita kira itu nyaman. Contohnya apa? Yaitu pekerjaan yang stabil tapi bikin kita stuck, gak berkembang, dan bertentangan sama hati nurani. Itu bukan nyaman, itu sangkar emas. Jadi, kalau kita lihat lagi keputusan dia resign, tujuannya itu bukan buat ninggalin kenyamanan, justru sebaliknya. Tujuannya buat lari dari ketidaknyamanan di masa depan. Dia lari dari potensi konflik moral yang bakal bikin hidupnya nggak tenang. Jadi, dia bukan keluar dari zona nyaman, dia lagi ngebangun zona nyaman yang sejati. Oke, terakhir nih. Setelah kita bahas semua ini, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Jadi, apa sih mata uang yang paling berharga dalam hidup ini sebenarnya?
Ada satu cerita personal dari Ferry yang ngena banget. Ternyata yang bisa bikin dia berhenti dari sebuah kebiasaan buruk itu bukan uang, bukan juga kesuksesan, tapi kesehatan anaknya. Momen itu benar-benar nyadarin dia soal apa yang jadi prioritas. Di depan keluarga, mata uang lain tuh rasanya jadi nggak ada harganya. Filosofi ini juga kelihatan banget dari cara dia ngelola duit. Unik loh. Setelah kebutuhan dasar keluarganya aman, yang katanya cuma sepertiga dari pendapatannya, sisanya dia balikin lagi ke publik. Logikanya simpel banget. Buat apa gue simpen? Gue udah cukup. Dan tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi kita punya perhatian publik. Mata uangnya internet yang gampang datang, gampang pergi, nggak bisa ditebak, dan malah bisa jadi beban. Di sisi lain ada keamanan keluarga. Fondasi yang kuat, yang abadi, dan selalu jadi aset. Kalau begini, pilihannya jadi jelas banget ya kan? Jadi, sekarang pertanyaannya buat kalian. Kalau semua kebutuhan dasar kalian udah terpenuhi, mata uang apa yang paling berharga buat kalian? Apa yang sebenarnya kalian kejar dalam hidup ini? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.